Kenapa ya kita perlu belajar tentang perubahan lingkungan? Ternyata meskipun lingkungan seringkali berubah, kita tetap bisa loh memanfaatkannya. Lalu kegiatan apa saja ya yang bisa kita lakukan meski lingkungan telah berubah? Mau tahu? Yuk simak video ini. Assalamualaikum teman-teman cerdasku. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Di video kali ini teman-teman akan belajar bersama saya, Siva Nabila, selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kira-kira kali ini kita akan belajar apa ya teman-teman? Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu ya. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe. Teman-teman, coba lihat gambar di samping Kak Siva ya. Gambar mana yang lebih indah dilihat? Gambar A atau gambar B? Pada gambar A, kita dapat melihat lingkungan yang banyak pepohonan, banyak rumput, bukit, dan saung yang nyaman. Sedangkan pada gambar B, terlihat rumput yang sudah mengering dan tanah yang sangat kering hingga retak. Menurut teman-teman, bisa nggak ya lingkungan seperti pada gambar A berubah menjadi seperti gambar B? Dan sebaliknya, lingkungan pada gambar A bisa saja berubah menjadi seperti gambar B jika kita menjaga lingkungan tersebut, dan lingkungan pada gambar B juga bisa berubah menjadi seperti gambar A jika kita betul-betul merawat lingkungan tersebut. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan air, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang-buang air, dan lain sebagainya. Proses siklus air bermula ketika air meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ini sebagian masuk ke sungai. Aliran air sungai ini kemudian kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga loh air yang tergenang sehingga membentuk danau untuk kembali menjadi hujan. Begitu seterusnya. Perubahan lingkungan juga mempengaruhi budaya loh, termasuk tarian. Namun perubahan itu tetap harus mengikuti aturan dasar tari, salah satunya pola lantai. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kanan, ke kiri, maju, mundur, atau membentuk suatu lingkaran seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui oleh penari. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Bentuk pola garis lurus pada pola lantai secara umum yaitu garis lurus ke depan, garis horizontal, dan garis diagonal. Gerak tari daerah satu dengan tari daerah lain berbeda-beda loh. Contohnya tari Bali yang lincah dengan rangkaian gerak yang patah-patah, dan tari daerah Solo dan Yogyakarta yang cenderung berkarakter lembut dalam rangkaian gerak yang mengalir seperti air yang tenang. Nah, teman-teman, coba sebutkan contoh tarian daerah kalian beserta rangkaian geraknya di kolom komentar ya.
Teman-teman, tahu tidak kenapa saat musim kemarau air bersih menjadi lebih sedikit? Hal ini disebabkan karena saat musim kemarau air hujan yang turun menjadi berkurang dan penguapan air pun ikut berkurang. Akibatnya, awan menjadi semakin sedikit dan curah hujan pun semakin berkurang. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat seperti inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang lama, bencana kekeringan akan terjadi. Maka teman-teman, biasakan untuk menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari ya. Pada pembelajaran subtema 1, teman-teman telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi yang memanfaatkan alam kan? Nah, kali ini kita akan memahami jenis-jenis usaha yang dapat dikelola sendiri. Usaha yang dapat dikelola sendiri disebut dengan usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal yang terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan adalah usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan usaha kecil. Teman-teman, ada yang sudah pernah ke Bali? Atau mungkin ada teman-teman yang tinggal di Bali? Bali merupakan salah satu tujuan wisata yang sangat terkenal. Salah satu daya tarik dari Bali adalah adanya beberapa desa yang unik. Desa apa saja ya yang unik di Bali? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama ada Desa Tenganan. Desa Tenganan adalah salah satu desa tertua loh di Bali. Desa Tenganan ini dikenal dengan kesederhanaannya. Yang kedua adalah Desa Trunyan. Keunikan dari desa ini adalah adanya tradisi pemakamannya. Jika biasanya masyarakat Hindu Bali mengadakan upacara ngaben, di desa ini orang yang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini disebut dengan istilah mapasah. Dan yang terakhir adalah Desa Panglipuran. Masyarakat Desa Panglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlangsung turun-temurun. Dalam pembelajaran 3 telah disebutkan jenis ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana ya dengan jenis usaha yang dilakukan secara kelompok? Yuk kita bahas sama-sama. Selain usaha ekonomi perorangan, ada juga loh usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Jenis-jenis usaha ekonomi kelompok adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Teman-teman, di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta ada tradisi unik loh. Tradisi ini disebut dengan rosulan. Rangkaian kegiatan rosulan ini diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Warga bergotong royong memperbaiki alam, membuat atau mengecat pagar pekarangan, serta membersihkan makam. Selanjutnya, kegiatan rosulan juga disemarakan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Puncak keramaian acara rosulan ini terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirap. Kirap adalah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Dalam acara itu dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, sayur, dan hasil panen lainnya. Di akhir kirap, warga melakukan doa bersama di balai desa.
Gimana teman-teman? Seru kan mengenal perubahan lingkungan di sekitar kita? Mulai sekarang kita harus bisa bersahabat dengan perubahan lingkungan sekitar kita ya. Caranya dengan menghemat penggunaan air, menghargai pekerjaan yang ada di sekeliling kita, dan ajak teman-teman yang lain untuk terus melestarikan adat istiadat yang ada di Indonesia. Wah, gak kerasa ya teman-teman, kita sudah sampai di akhir video. Semoga pembelajaran mengenai perubahan lingkungan dapat bermanfaat dan menambah rasa cinta tanah air kita ya. Sampai jumpa di pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum teman-teman.